Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani dan kang welas asih dalam dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi dan kang welas asih ing dalam akhirat loko. Wal maqalatu sabiatu wa salasuna utawi dawuh kang nomor 37. Iku an Ali karamallahu wajah saking sahabat Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu annahu sak mening Ali ku kala dawuh sapa Ali salasun utawi perkara telu iku yazidna nambahi apa salasun fil hifdzi ing dalem apalan gampang apal fil dhihni ing dalem ati wa yudhibna lan ngilangake apa salasun al-balghama ing riya wa utai balgham iku ahadut tabai salah sujine pira-pira kuwatekan al-arbaati kang papat wa ya utawi tabail arbaah iku al-balghamu riya wa damulan darah wasauda ulan ireng wasofra ulan kuning asiwaku suci siwakan wasaumu lan poso wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an. Itu Sayyidina Ali dawuh. Sayyidina Ali itu salah satu khulafaur rasyidin dan Sayyidina Ali adalah merupakan menantu Rasulullah yang pada waktu itu mendapat satu kemenangan di dalam sayembara. Rasulullah niku kan gadah putra ingkang asma Siti Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah niku di samping cantik, hati mulia, akhlake sae, sehingga para sahabat-sahabat itu pengen dipek mantu Rasulullah. Karena Rasulullah itu repot, nompo satu ini, yang satunya nanti gak enak, yang satunya lagi pasti cemburu, kecemburuan sosial. Dan saya itu seorang kiai punya neng yang cantik itu kan begitu, lomba-lomba ingin menjadi menantunya kan gitu. Pada waktu itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengambil satu keputusan yang sangat bijak. Jadi keputusan yang sangat bijaksana, tidak mengecewakan siapapun. Akhirnya mengadakan sayembara. Sayembaranya itu kalau dilihat secara bahasanya itu sangat sederhana. Wis sapa-sapa sing iso ngatamne Quran setelah nisa sampai subuh tapek mantu. Benak ada. Tapek mantu. Wah, akhirnya sayembara ini terdengar oleh semua sahabat. Wis kabeh sahabat mesti pengen mendapatkan Siti Fatimah. Siapa yang gak pengen? Wah, akhirnya para sahabat ngumpul di dalam satu masjid ruame. Terus kabeh maca Quran kabeh cepet-cepetan yo fasih-fasihan, api-apian. Wes ana sing cowok, ana sing santai, tapi yang penting nanti sebelum subuh sudah khatam. Lah Sayyidina Ali ini salah satu sahabat sangat terkenal, itu nyantai. Wes para sahabat-sahabat do mengikuti sayembara seperti itu. Sayyidina Ali biasa tidur lah, setelah Isya tidur gitu. Jam begitu jam 2:30 beliau bangun. Nah, cara arek pondok ya tangi nglinding sik wis. Bareng nglinding sik baru dikri-dikri yang tempat wudu kan itu. Sayyidina Ali pada waktu itu ya gak tahu nglinding atau tidak, kan tradisinya santri. Terus akhirnya setelah wudu sholat tahajud 2 rakaat
Setelah itu membaca kulhu 3 kali. Setelah itu berdoa langsung suan yang Rasulullah. Padahal lainnya sahabat yang lain itu masuk ramai itu. Gemerung maju itu tuh Al-Quran mengumandang di angkasa. Gara-gara mengikuti Sayam Boro. Akhirnya aku Sayyidina Ali suan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul tadi matur bahwa saya sudah mengatamkan Quran. Loh, Rasulullah kan kaget. Loh, kok bisa? Tadi kamu kan tidur. Enggak, Rasulullah hasil. Kok bisa? Ceritanya bagaimana? Setelah itu saya kan sholat tahajud, terus membaca kulhu 3 kali. Rasulullah kan pernah dawuh, barang siapa membaca kulhu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran sampai khatam. Oh iya. Akhirnya dinyatakan Sayyidina Ali sebagai pemenang Sayam Boro itu, dan akhirnya Sayyidina Ali juga berhak menikah dengan Siti Fatimah. Itu salah satu keramanya Sayyidina Ali, kecerdasannya Sayyidina Ali. Makanya Rasul itu kan pernah dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyu. Saya itu sebagai gudangnya ilmu Rasulullah dan Ali lah sebagai kuncinya. Itu bisa dibuktikan itu. Lah sekolah yang lain itu enggak ya lupa atau bagaimana, yang penting kan Sayam Boro ini mengatamkan Quran. Ternyata kecerdasan Sayyidina Ali di atas rata-rata. Akhirnya Sayyidina Ali berhak memenangkan satu Sayam Boro itu jadi mantune Kanjeng Nabi angsal Siti Fatimah. Mboten ada yang komplain. Ya biar mau komplain. Itu berarti Rasulullah mengandalkan mendapatkan seorang menantu bukan dipandang dari segi rupa, bukan dipandang dari segi harta, bukan dipandang dari segi jabatan atau apapun, yang dipandang itu ilmunya, terutama ilmu agama. Tapi zaman sekarang kan sangat sulit itu. Biasanya kan buat bebet bibit gitu. Pada teliti nemen sekarang itu. Yang ngelamar santian ayu, yang ngelamar santri pondok suwi kita mateng gitu. Tapi aneh orang duwe lamar wis beda krek paling wis gak dimasukne rumah gitu. Begitu saya ngelamar anak itu nggawa Avanza, tapi Avanza silian. Sesuk ganti neh Nova, ganti Nova silian. Walah wis gugup. Ini menandakan bahwa perbedaan zaman dulu dan sekarang sudah berbeda sangat. Kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Rasulullah mengandalkan keilmuan agamanya, tapi sekarang yang dipandang itu harta benda. Jadi Sayyidina Ali dawuh, perkara telu sing gampang nambahi di dalam hafalan nangkone ati iki. Jadi sampean kudu ngapalne alfiyah gampang hafal, ngapalne Quran gampang hafal, ngapalne doa-doa yang gampang hafal itu ada perkara telu di situ. Wa yudhibnal balghama, dan menghilangkan riya. Wong ku nak riya akeh. Kan apalan angel. Wong ku nak mangane akeh, berarti riya akeh. Wong ku nak riya akeh, mari dedel. Bebel apalan angel. Lah arep kula saiki mangane warak-warakan dadi akan kadang kan angel kan. Pon poso Senin Kamis semuanya abot, apa neh poso dalail taunan tansaya abot neh. Wis Daud wabot. Wah, akhirnya setiap hari itu ya sing lewat katek takrane ku kupluk ya. Kupluk itu kebeki wis kebeki berarti ku. Lah ini kadang-kadang kan sekarang nah hafalannya wis poso, kadang-kadang donga padang ati dan sebagainya, tapi jangan. Ternyata Sayyidina Ali mempunyai satu resep yang sangat jitu. Pokoknya gelem nglakoni perkara telu kuwi yo gampang ngapal Quran gampang. Yang pertama as-siwaku siwak. Siwakan kan sama biasa membiasakan siwakan di dalam nawel-wel nak ajenge salat. Siwakan, maos Quran siwakan, ajeng ngaji siwakan, niku siwakan. Ternyata siwak niku Rasulullah kan pernah dawuh laula an asuqa ala ummati la faratuhum bisiwak. Seandainya saya itu enggak memberatkan umatku, maka saya fardukan untuk bersiwak. Ternyata siwak sama terus santri.
Kalau di dalam kitab-kitab ini diterangkan sholat 2 rakaat kanthi siwakan itu lebih utama daripada 70 rakaat sing tanpa siwakan. Ternyata siwak itu bisa mencerdaskan otak. Mula sampean kabeh harus sebagai santri monggo diusahane niku siwak itu sangat penting. Yang paling afdol pakai kayu arok. Ini mboten gadah kayu arok ya wis pakai serbane kok sementing kasar, pakai sarunge ya kan mboten napa-napa, tapi usahakan ngambil kayu arok. Siwakan sholat 2 rakaat lebih utama dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Sangat pentingnya siwak. Di samping kecerdasan akan menjamin kecerdasan sampeyan. Terus yang kalian itu yang paling matur malih benjing nas badhe sedo gampang wong ku nek ade siwakan iku cepote nyawa paling penak. Enek to wong ku marep mati ku sik 3 dina, 4 dina, seminggu mati urip mangan. Wis sampean pertanyakan, kadang itu berarti enggak pernah siwakan. Nak sing ahli siwakan insyaallah dengan asrornya atau barokah siwakan itu dipun gamalaken ya Allah. Jadi siwakan usahakan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, terutama untuk menghadapi mau sholat, mau ngaji, membaca Quran itu siwak. Nomor kali resep dari Sayyidina Ali yang mari cerdas uteke, mencerdaskan akal. Nomor kali adalah wasau poso. Ya poso Senin Kemis, poso Daud, poso Dalail sing tahunan niku utawa poso Ramadan. Poso niku kan mengurangi riya. Ternyata poso niku di samping ibadah yang langsung Allah yang memberikan satu pahala, ternyata poso memberikan satu dampak yang sangat positif di dalam berpikir, di dalam hafalan atau di dalam pikiran. Mula sing sae niku jane santri niku ya poso nek reso Senin Kemis ajeg, Senin Kemis Senin Kemis Daud. Nek rumiyin biasa Dalail nanti 3 tahun, nanti 7 tahun, 9 tahun dan sebagainya. Pokoknya dari Daud dulu. Karena sing poso merawat itu ya untuk mangan sego beras. Kan akeh berarti jagung, gulai, tahu, gulai sembarang kali gulai diketer kecuali sego beras merawat. Enek sing mutih berarti yo ninggal asin, ninggal legi, ninggal ketut, ninggal apa neh cengir dan mame niku namung sego putih dan air putih. Lan niku napa ada ajaran dari Rasulullah. Makanya kadang-kadang menjadi satu kontroversi. Ternyata ulama-ulama salaf itu di dalam memasukkan ilmu kepada santrinya mempunyai satu cara yang sangat matang dan sangat jitu. Karena ini sing kon poso dari wudu langgeng wudu, enten kon melekan dan lain sebagainya. Itu sedaya itu menuju hanya satu tujuan, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean kabeh niku urip kan hanya satu titik tujuannya. Allah. Makanya Al-Qur'an sak monten kandele 30 juz. Kalau mau mencermati niku mengapa sih Al-Qur'an kok dimulai dengan bismillah itu titik satu. Hidup itu harus fokus dalam satu titik. Bersama akan menjadi pedagang harus fokus, menjadi pegawai negeri harus fokus, menjadi pejabat harus fokus. Pun pengen sukses dalam kehidupan di dunia dan akhirat harus satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an dimulai dari satu titik di bawah. Mengapa kok harus ba itu kan di bawah titiknya. Itu memberikan satu isyarat. Wong niku sing sae tawadhu. Andap asor. Mau ngisor lah. Makanya sering saya katakan itu. Wong lurung ilmu niku syaratnya kalih. Sengaine ngilmu niku level ngilmu tuh ngaine di kasroh. Kasroh niku manggone wong ngisor.
Jadi wong ngurung ilmu niku kudu anda pastor dengan siapapun, terutama dengan kiai, dengan guru, dengan orang tua, dengan pengurus anda pastor. Ilmu di bawah. Wes di situ anaknya jenderal, anaknya apapun. Kalau sampean mencari ilmu harus di bawah, nggak boleh di atas. Itu nak pengen berhasil. Baru huruf lamnya mati disukun. Itu menunjukkan wong ngurung ilmu kudu kangelan mati-matian. Asor yo kangelan yo terus apalagi taat karo peraturan, taat karo guru. Itu kadang-kadang diseneni dan sebagainya. Nah wis gelem asor, gelem kangelan baru didomah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wis suka nah kadang sampean kangen dalam ditengah kagak tanggane kan aja temu di lorong ilmu. Nah lorong itu dua-dua kok sampean kalih niku saged nglampahi insyaallah lah. Sampean akhirnya di marfu di luhur ke insyaallah. Itu saum poso. Jadi yang pertama resepnya kudu siwak, sing nomor kalih ahli poso. Wis poso mawon, poso napa mawon, poso fardu atau poso sunat. Sing nomor 3 wa qiraatul Qur'ani maca Quran. Jadi resep Sayyidina Ali supaya sama cerdas niku sing pertama siwak, sing nomor kalih lampah, sing nomor 3 itu membiasakan qiraatul maca Quran. Jadi maca Quran itu saniki niki kan di mana-mana alhamdulillah sedang dikumandangkan terus. Sekarang itu ada jamiah yang sangat memperhatikan dengan pembacaan Al-Quran. Baru-baru ini lahir di Pati, Jawa Tengah itu JMIH. Sekarang akan menyeluruh di seluruh Indonesia itu. Jamiah Mudarasatul Quran lil Hafidhah. Jadi ini anggotanya sekarang insya Allah di Kabupaten Kediri besok pagi itu mau dilantik gitu, pengurus JMIH gitu. Itu sangat peduli dengan Quran. Qiraatul Quran, biasakan membaca Quran. Usahakan minimal 1 hari 1 juz. Minimal 1 hari 1. Kalau di pesantren ini kan, kalau di Al-Fatihah kan pada subuh, Sapi 1 juz minimal. Itu bersama itu sama. Uang itu nak pun membiasakan membaca Al-Quran ini lah. Itu di Rasulullah itu kan masuk afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasulullah dan nari dawuh luweh utama ning ibadah umatku kuwi maca Quran. Sampai dipertegas malih khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saapi-api sampean kabeh kuwi wong sing gelem mulang Quran lan wong sing gelem belajar Quran. Pramila ngopo nduk aja ngaji sampean jauh dengan Al-Quran. Harus selalu memegang Quran, setiap saat baca Quran. Masalahnya dengan membaca Al-Quran itu ternyata bisa mengefek, memberikan satu faedah, kita akan menjadi cerdas. Ya, Sayyidina Ali itu termasuk sahabat paling cerdas. Ternyata resepnya diguni siwak, poso, dan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wa salasuna utai dawuh kang nomor 38 iku an Kabil Akbar saking sahabat Ka'ab Akbar. Maja ulama tegese kono sine pira-pira wong alim minal Yahudi saking wong Yahudi. Jadi Ka'ab Akbar itu termasuk hebat sih, geni, termasuk orang top di dalam kaum Yahudi, terkenal sekali, sangat ngalim dan sangat disegani. Setiap masalah bisa dikembalikan kepada Allah. Aslama manjing Islam sapa Ka'ab Akbar fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab, ing dalam zamane bendoro kita Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang sangat pemberani. Sadurunge Sayyidina Umar itu masuk Islam, Rasulullah itu sangat sangat susah. Akhirnya Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma a'idil Islam bi Umar. Ya Allah,
muliakan Islam ini dengan masuknya Sayyidina Umar. Akhirnya saya itu Sayyidina Umar masuk Islam, padahal Sayyidina Umar itu sangat ditakuti oleh siapapun, oleh kawan dan lawan. Awal-awal itu kan adik Irian yang masuk Islam. Begitu mendengar kalau adiknya Umar itu masuk Islam, Umar langsung pedang terhunus. Adik itu cari-cari. Dia boleh dimanapun, seandainya bisa berketemu langsung dipotong lehernya. Itu Umar sangat tegas, sangat pemberani. Ternyata pada waktu itu dalam pencarian Umar terhadap adiknya, rono rene ngalor ngidul bingung, terdengarlah bahwa adiknya itu di salah satu rumahnya sahabat. Waktu dicucuk sana. Setelah itu Umar itu mendengar pembacaan Al-Quran dari dalam dengan lagu yang sangat merdu, dengan fasih, dengan bagus. Umar mendengar bacaan Al-Quran langsung luluh total. Enggak jadi membunuh, akhirnya pedangnya dibuang, langsung menyatakan bahwa saya masuk Islam. Itulah kekuatan Al-Quran. Jadi Quran itu namanya yang kudu fasih, kudu bener, dan maca Quran itu kudu digurune, dan gurune kudu duwe sanad, begitu loh. Saiki kadang-kadang kan maca Quran mau speaker antar huruf surah kekaruan tangsaya wacane. Mau kepeden. Padahal Rasulullah itu nanti dahulu rubah qari'il Quran wal Qur'anu ya. Pirang-pirang wong maca Quran di zaman akhir saiki iki. Malah Quran kurang nyafati malah nglaknati. Masalah opo? Salah teh maca ora gelem gurune. Wis maca kepeden, wis maca kepinteren, wis akhirnya gak digurune. Wah, akhirnya tenan malah nglaknati. Lah, yang dibaca adiknya di dalam rumahnya sahabat itu dengan suara merdu, dengan suara bagus, fasih, Umar langsung terenyuh dalam hatinya, menyatakan tidak akan membunuh adiknya, justru saya akan membela Islam mati-matian karena Al-Quran itu. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Akhirnya dengan masuknya Umar ke Al-Quran Islam menjadi kuat. Rasulullah menjadi senang. Akhirnya bisa berjuang kemana-mana. Rentangan perjuangan Islam itu mboten namung saiki tok. Pun awit riyin. Permana Rasulullah itu sapa Rasulullah. Rasulullah itu khairul anbiya wal mursalin, paling top makhluk Gusti Allah ten dunya niku Rasulullah. Ngono berjuang diganggu. Napa malih menjenengan kabeh untuk satu pesantren. Di rumah mendirikan pesantren, madrasah, TPQ dan lain sebagainya itu masih rentangan ada. Makanya kamu harus siap mulai sekarang. Dengan banyak rintangan kita harus bertabah dan bersabar, pasti ada berkahnya. Ini Umar tegas. Sampai setan luwet di karo Sayyidina Umar. Setan kan mboten ketok. Kok Umar diudusi Umar Al-Faruq ditulis ngene lawange. Ora wani setan lebu. Pada zaman dulu itu kok jalan itu ada tulisannya Umar. Setan enggak berani. Padahal itu baru namanya. Ya sakit dia sekali karena sahabat Umar mempunyai satu kesulitan yang luar biasa. Terus radhiyallahu anhu al-khusunu utai pira-pira benteng lil mukminina kedue pira-pira wong mukmin minasyaitoni saking setan iku salasun perkara telu minal khisali saking pira-pira pakerti. Dadi bentenge wong mukmin selamat dari godane setan ku nek telu. Sing pertama ailati tegese utahi khusun tamnau kang nyegah apa alati al mukminina ing pira-pira wong mukmin wa takhwaduhum lan werksa apa khusun ing mukminin minasyaitoni saking setan iku salasun enek wong perkara wal khisnu utawi khisn wa utawi khisnu ku asukanu iku asukanu yo panggonan al-murtafi kang dhuwur alati yamna alladhi yo mau makan yamna kang nyegah apa alladhi al ngadua ing musuh benteng pedengane dhuwur wandel temboke musuh gak bisa masuk wal khisnu tawi lafal khisnu aidon kalimale iku asilahu maknane gaman
senjata. Kama kotene keterangan fil asasi dalam kitab asas. Al masjidu utai masjid iku khisnun dadi benteng. Li anahu krana masjid iku mahalud dzakirina panggulane wong kang kudu dikir-dikir kabeh. Wal malaikati lan pira-pira malaikat. Masjid niku sebagai benteng mukmin dari setan. Wong mukmin kudu masjid aman. Setan gak wani wong kono panggulane wong dikir. Terus di sana itu di dalam masjid itu malaikatlah di situ banyak. Masjid adalah di mana-mana ada. Saat ini zaman akhir ya, kadang-kadang terbalik. Jam 12 malam itu di masjid sepi, orang ada wong dikir. Tapi kalau di pasar ramai zaman akhir. Jadi zaman salah satu ngalamat di zaman akhir itu masjid sepi tapi pasar ramai. Jam 12 terus ngepuasa serame ya, sampai nanti fajar di masjid paling adzan subuh wis 4:30 pujane kedawanan pakaiane jek bangkong pisan wae wiridane nggo saiki dadi masjidnya magrong-magrong krame gila tetet top tapi ternyata di situ sudah kosong itu zaman akhir ya Allah naudzubillah min dzalik muga-muga kula sampeyan sak keturunan bisa diselamatake tetep menawi masjid sing rame lid dzakir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzikrullahi utai dzikir Allah utai eling Allah iku khisnun dadi benteng. La siaman apa meneh la haula wala quwata illa billah. La fala haula wala quwata illa billah fa inna syaitana mongko sakne setan iku yang kubidun jengkerut sapa setan to mengkeret sapa setan padha wae ayah tapi dan tegese ndelik sapa setan wa yatakharulan mundur sapa setan ida sami'an nalikane ngrungu sapa setan zikrullah zikir Allah itu sebagai benteng mukmin saking setan ana wong la ilaha illallah mlayu kabeh terutama sama kabeh nak bados lakan maca la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Setan mengkerut wis rawane maju. Padahal nang Al-Qur'an niku la haula niku per bados salat niku minimal 100 sampai 300. Terutama mak badhe qiyamul lail niku sampai 1000. Jadi setan mundur kabeh. Lah tapi tahu kok santai-santai anu ya. Kok tasih jamaah rasa-rasen masuk orang-orang lah ya wis setan doyan sambel. Saniki niku setan rapat akeh ora ketok iku kan wedi jan. Setan sing ketok-ketok digugah angel. Iku jenenge setan doyan sambel gitu. Dan mengulah wala-wala mempunyai satu khasiat yang sangat penting untuk benteng kita. Di samping itu la haula nak kula sampean kabeh itu memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billahil azim padha karo menanam tanaman di dalam surga. Monggo perbanyak. Di samping itu kita itu memperbanyak la haula itu menunjukkan bahwa kita itu asor di hadapan Allah. Awake dhewe niku gak punya apa-apa. Enggak ada kekuatan, enggak ada daya, enggak ada apa terkecuali mendapat pertolongan Allah. Kita gak bisa berjalan, kita gak bisa makan, kita gak bisa ibadah, kita gak bisa menjauh dari maksiat dan semua itu hanya pertolongan Allah. Nah, nasi ini urip kula lan sampean kabeh hanya Allah lah yang berhak segala-galanya. Lho kadang-kadang yo romoso kepedean kan begitu. Romasane iso ibadah iki ora pertolongannya Allah. Karepe dhewe. Wah, akhire wong ku rumangsa bener dhewe, rumangsa top dhewe, rumangsa suci dhewe, wah karo kancane selalu mencaci maki. Memvoting orang lain salah, diri yang sangat benar itu salah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sering saya katakan menungso nggene apa-apa. Kalau mau berpikir secara detail, wong kedadiane menungso lho srapai. Karo dibanding kedadiane pitik, jaji kedadiane pitik. Pitik niku kedadiane saking telur. Telur niku dijual pelaku sekarang 2000. Akeh sing gelem. Digoreng enak, dilawa enak, dijamu kenek, wis akeh sing seneng. Tapi kedadiane menungso, gak ada yang mau beli. Sperma melayu semua.
wis gak ada yang doyan kan asor pitik itu lah nek wis dadi manungsa masyaallah takabure medine kepeden sumae ngujube walah ngono niki yang akan menjadikan manusia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyaklah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an iku khisnun dadi benteng la siaman apa meneh ayatal kursi ing ayat kursi kama kaya keterangan gua kang utawi ma iku mujarrabun wusdin jajal wis maca Quran itu termasuk dadi bentenge kula sampean kabeh setan iku mboten wonten nyedhep maca Quran terutama ayat kursi niku di satu ada wala yaudu khibluhuma wala yaudu khibluhuma sampean ku ngusir setan sampean maca ayat kursi setan iku nerone pertama. Tapi nek wis teko wala ya utuhi lima pun boten mantur. Kalau sampean umpama saiki ngusir setan, ngusir jin. Nek wis teko wala ya utuhi lima niku dibaleni ping 7. Nah saged mboten nambahaken wala ya utuhi lima wala ya utuhi lima wala ya utuhi lima ping 7 wa wal alim. Di tempat itu setan akan terbakar. Itu sering banget. Di dalam praktek-prakteknya itu sering praktek. Ngusir jin bacakan itu jin itu dadi awu kok ngopojan kono awu ternyata jin itu terbakar. Makanya ayat kursi salah satu khasiatnya itu untuk benteng dari setan ayat kursi. Makanya sampeyan kabeh niku nek iso usahakan ayat kursi itu diriyadhoi. Nah omong kitab-kitab itu dipendawakan riyadhoi ayat kursi niku kan 11 dina. 11 dina niku ngok njero kamar peteng dedet wis ora ketemu menungso, wis ora oleh sorote srengenge utawa rembulan utawa lampu peteng dedet di situ 11 dina. Menyendiri uzlah. Nanti pada akhirnya berarti di situ harus ada WC-nya, ada dapurnya, jadi setelah 11 dina itu nanti 11 hari itu kamu akan kedatangan seorang khodam yang namanya Kandayus. Kandayus itu adalah khodam daripada ayat kursi. Itu datang akan menolong sampean, akan menanyakan sampean butuh apa. Lah ayat kursi sudah wis diriyadhoi dan khodamnya sudah dikuasai. Sewaktu-waktu kita menggunakan bisa tinggal memanggil. Jadi kita itu salah satu di dalam kitab-kitab kitab-kitab hikmah itu sudah. Jadi membaca Quran. Orang saya ini usahakan kondo-kondo kalau subuh itu ikut Fahmi Sauki. Oh jembang tamanku kau mahlu tujuan utama boleh ilmu, boleh baru kayak ilmu. Dosen sering lah itu riyadho. Terutama nak baca subuh itu bantu wiridan, buku langsung bareng-bareng Fahmi Sauki minimal 1 juz. Jadi yang tamanku hanya rugi uripe pun rugi 24 jam wis kepotong sama-sama nari rugi. Makanya usahakan nak satu juz telaten dalam 1 bulan sudah khatam. Nah, setelah tidak terasa pulau sama kabeh 1 bulan menghatam Quran. Program ini monggo dilampai bareng-bareng, didukung bareng-bareng, yang akhirnya mugi-mugi kula sampean kabeh mendapatkan ilmu yang barokah amin.